Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk pada materi prakarya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Sarif, mengampu materi prakarya. Baik, masuk pada prakarya, memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menganugerahkan begitu banyak sumber bahan baku di tanah air kita ini, baik di daratan maupun di lautan, sehingga begitu banyak para pengrajin kita membuat sebuah karya seni yang bernilai jual tinggi. Berikutnya diharapkan siswa mampu memahami konsep kerajinan, mampu memahami jenis sifat dari masing-masing bahan kerajinan, sehingga pada akhirnya nanti mampu membuat sebuah karya seni produk kerajinan bahan keras. Masuk pada topik pertama, kerajinan bahan keras, yaitu memiliki sifat fisik keras, sehingga dikatakan sebuah produk yang menggunakan bahan keras. Di sini ditampilkan contoh-contoh dari bahan keras, yaitu dari kayu, dari bambu, rotan, logam, dan kaca. Semua ini merupakan jenis bahan keras yang fisiknya keras, sehingga tidak mudah dibuat, sehingga memerlukan sebuah alat untuk membuatnya. Peta konsep merupakan sebuah perwakilan poin-poin dari materi yang akan kita pelajari. Di sini meliputi ada prinsip kerajinan, jenis, proses, dan kemasannya. Mengacu pada prinsip kerajinan diantaranya adalah seorang pengrajin mampu memiliki pengetahuan bahan-bahan yang digunakannya, seperti bahan dasar baku dari bahan lunak maupun bahan buatan. Berikutnya jenis sifatnya, seperti jenis kayu, bambu, rotan. Kayu memiliki jenisnya adalah keras dan sukar dibentuk. Berikutnya proses produksi, artinya seorang pengrajin mampu memahami langkah-langkah pembuatan. Bagaimana membuat sebuah produk sehingga menghasilkan sebuah produk yang bernilai seni. Berikutnya kemasan. Produk yang sudah jadi diharapkan dikemas, dibungkus sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dari produk yang dihasilkan. Dari semua ini meliputi adanya K3. K3 itu artinya dari mulai pertama kali kita menentukan konsep produk yang akan kita buat sampai menghasilkan sebuah produk jadi, harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi si pembuatnya, jadi bagi si pengrajinnya maupun bagi si konsumen. Dilanjutkan dengan tujuan dari pembahasan materi bab ini, yaitu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan. Diharapkan siswa mampu menyatakan pendapat tentang berbagai macam jenis kerajinan yang ada di Indonesia yang bersumber dari bahan keras, bisa bahan keras alami maupun bahan keras buatan. Kemudian memahami pengertian dan prinsip dari kerajinan serta jenis-jenis dari masing-masing bahan tersebut. Kemudian memahami prinsip rancangan, teknik pengolahan, prosedurnya. Salah satu prinsip rancangan tadi menentukan bahan dan alatnya, mengetahui berbagai macam jenis bahan, teknik pembuatannya, cara pembuatannya, langkah-langkah pembuatannya. Kemudian bagaimana merancang, membuat produk tersebut sehingga menghasilkan sebuah produk dan akhirnya diberikan sebuah pengemasan untuk memberikan rasa aman bagi produk yang dibuat. Berikutnya mengacu pada prinsip pembuatan. Di sini ada beberapa poin utama, yaitu pertama bahan kerajinan. Bahan kerajinan di sini tersedianya sumber bahan. Diharapkan seorang pengrajin pada saat menentukan ide gagasan membuat suatu produk kerajinan harus memahami apakah sumber bahan yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Jadi diharapkan jangan sampai membuat sebuah produk kerajinan ternyata sumber bahan yang dibutuhkan tidak tersedia ataupun kurang. Jadi harus memperkirakan sumber bahan yang tersedia di sekitarnya. Berikutnya nilai muatan produk, artinya produk yang dihasilkan harus memiliki
nilai, apakah bersifat fungsional, nilai tersebut memberikan nilai fungsi, nilai kegunaan, apakah informatif memberikan informasi, apakah simbolis arti memberikan nilai lambang, atau prestis. Seperti kalau kita berikan contoh pada nilai muatan produk fungsional, produk yang memberikan nilai kegunaan seperti tas, menjadikan sebuah produk yang dihasilkan memiliki nilai guna. Nilai guna bisa untuk menyimpan suatu barang-barang apapun di dalam tas tersebut. Kemudian produk yang dihasilkan nilai informatif, artinya nilai produk tersebut memberikan nilai informasi bagi yang melihatnya, seperti mungkin menggunakan pin, memberikan nilai informasi bagi yang melihatnya. Kemudian nilai simbolis memberikan nilai simbol, memberikan nilai lambang, yaitu seperti produk mungkin pada hiasan dinding atau pada hiasan lambang burung Garuda, memberikan nilai lambang. Kemudian nilai prestis adalah nilai dari kewibawaan. Contohnya mungkin jam tangan, ya, itu bisa diartikan sebagai nilai prestis, atau mungkin kalung, perhiasan, nilai prestis, nilai kewibawaan. Berikutnya, faktor aspek rancangan. Artinya, seorang pengrajin pada membuat suatu produk juga harus memperhatikan aspek-aspek dalam merancang. Di sini ada beberapa poin, yaitu aspek secara teknis, ekonomis, ergonomis, teknologi, estetika, dan lingkungan. Semua ini bisa dihasilkan, bisa dipenuhi apabila seorang pengrajin harus memiliki ketekunan dan keterampilan, sehingga menghasilkan sebuah produk yang diharapkan. Ya, baik, berikutnya mengenai aspek rancangan. Aspek rancangan merupakan bagian dari proses seorang pengrajin dalam merancang suatu produk, harus memperhatikan beberapa tahapan, tahapan teknis, ekonomis, ergonomis, teknologi, estetika, dan lingkungan. Artinya, sebuah pengrajin dalam membuat suatu produk sebaiknya memperhatikan beberapa tahapan seperti yang terlampir di layar ini. Yang pertama, teknis penerapan mesin atau manual, dan SDM. Artinya, seorang pengrajin pada saat membuat suatu produk harus bisa menentukan apakah produk yang akan dibuat ini menggunakan mesin atau dengan manual. Seperti membuat sebuah guci dari tanah liat, tanpa memerlukan pengguna mesin, cukup dengan menggunakan manual, jadi menggunakan penerapan keterampilan tangan. Kemudian SDM, artinya apapun produk yang kita buat harus memerlukan keterampilan dari pengrajinnya. Tapi semua ini harus diawali dari tahapan berlatih dan berlatih sehingga kita mampu mahir membuat suatu produk yang dihasilkan. Berikutnya, ekonomis, artinya membicarakan mengenai pemasaran dan nilai jualnya. Secara umum, pemasaran di sini artinya mempromosikan, memasarkan produk yang akan dijual. Seorang pengrajin sudah menghasilkan suatu produk sehingga harus memikirkan produk yang dijual ini harus dipasarkan ke tingkat level masyarakat tingkat bawah atau menengah atau di tingkat level atas. Artinya mampu mempublikasikan, memasarkan produk ini sehingga dikenal oleh masyarakat. Kemudian nilai jualnya. Nilai jual produk yang dibuat harus memiliki nilai jual sehingga dapat dilakukan transaksi jual beli. Berikutnya ergonomis. Ergonomis ini kenyamanan dan keamanan. Produk yang kita buat harus memberikan rasa nyaman. Kita membuat sebuah produk rajin dari bahan dasar kayu yang bersifat fisik keras sehingga harus dibuat rasa nyaman bagi si penggunanya dan memberi juga rasa keamanan, tidak membahayakan bagi penggunanya. Teknologi, di sini ada inovasi dan mengikuti perkembangan. Artinya produk yang kita buat harus mengikuti tren pasar, tidak hanya membuat satu produk yang monoton dengan satu produk, satu bahan, ataupun satu warna. Tapi seorang pengrajin harus mengikuti perkembangan pasar yang ada di masyarakat, sehingga nanti produk tersebut bisa bersaing jual. Nah, kemudian estetika. Estetika ini meliputi keindahan dan daya pikat. Keindahan dan daya pikat artinya produk yang kita buat harus memberikan keindahan bagi yang melihatnya, sehingga konsumen yang melihat produk kita akan merasa tertarik dan ingin membelinya. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah memperhatikan limbah dan nilai budaya.
Apapun yang kita buat pasti ada limbahnya, artinya ada sampahnya. Sehingga limbah di sini atau sampah di sini harus kita tempatkan di tempat yang sudah disediakan, yang sudah disiapkan, tidak dibuang di sembarang tempat. Sehingga memperhatikan nilai budaya setempat, sehingga masyarakat pun terjamin tingkat kesehatannya. Baik, pembahasan untuk materi prakarya bab kerajinan bahan keras dicukupkan. Selanjutnya, tugas kalian adalah mencari produk bahan keras, baik bahan keras alami maupun bahan keras buatan, apapun bentuk produknya, kalian silakan cari, kemudian kalian gambarkan. Kalian gambarkan di kertas buku gambar, beri pewarnaan, buat yang rapi, buat yang bagus, kemudian kalian tentukan nama produknya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut, dan muatan nilai yang terkandung dalam produk tersebut. Apakah memberikan nilai muatan fungsional, prestis, informatif, simbolis. Silakan kalian kirimkan tugas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.